Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Apakah masih semangat hari ini belajar firman Tuhan? Kita masih tetap belajar mengenai Abraham kali ini. Ini sesi kelima tentang Abraham, yaitu tentang perjanjian sunat. Ini sesuatu yang sangat penting dalam sejarah Israel, sangat penting juga bagi jati diri Israel. Nah, kita akan melihat tentang ini di dalam Kejadian pasal 17. Saya harap kita semua membaca ya Kejadian 17 ini secara lengkap supaya kita bisa memahami alurnya. Mari kita lihat dulu latar belakang dari Kejadian 17 ini. Jadi Kejadian 17 itu terjadi ketika Abram telah berumur 99 tahun. Dan ketika itu Ismail telah berusia 13 tahun. Jadi Kejadian 17 itu jaraknya sekitar 13 tahun. Antara 13 sampai 14 tahun dari kejadian di pasal 16. Nah, ada jarak yang cukup panjang, terutama bagi Abram yang sedang menantikan janji Tuhan, yang rasanya kok tidak kunjung datang, begitu ya. Nah, dan ada yang istimewa dalam hal janji Allah kepada Abraham. Di dalam kisah-kisah sebelumnya, mulai dari Kejadian 12, ketika Allah memanggil Abram, Allah berjanji. Allah yang memberikan janjinya. Dan janji itu diulang, ditegaskan kembali berkali-kali. Tetapi kita akan melihat ada yang berbeda di dalam Kejadian 17 ini. Apa bedanya? Kita lihat saja. Dalam ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, perhatikan dua ayat ini. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya Allah berjanji. Tetapi kali ini di ayat 2 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Kalau disebut perjanjian itu maka ada janji dari dua belah pihak. Tidak hanya satu pihak yang berjanji. Maka itu di ayat 1 sebelumnya Allah berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi ada tuntutan Allah kepada Abram. Jadi Abram juga harus memenuhi bagian perjanjiannya. Dan nanti kalau saudara baca di ayat 7, ayat 9 juga, perjanjian ini adalah perjanjian kekal turun-temurun. Jadi tidak hanya berlaku terhadap Abram, tetapi juga pada keturunannya. Nah, isi perjanjiannya apa? Dari pihak Allah, Allah menjanjikan keturunan. Di ayat 2, lalu ayat 3, dan seterusnya sampai ayat 6. Saudara bisa baca tentang itu. Dan keturunan Abram bukan sembarangan orang. Dikatakan keturunan Abram menjadi banyak bangsa dan raja.
Ya, dikatakan dari Abram akan lahir banyak bangsa, banyak raja-raja. Jadi keturunan Abram ini istimewa. Kemudian Allah berjanji bahwa Allah akan menjadi Allah bagi Abram dan keturunannya. Artinya apa? Allah yang berkuasa atasnya dan Allah yang menaungi, melindungi, membela. Allah lah yang menjadi sandaran Abram dan keturunannya. Seperti yang di dalam Kejadian 15 ayat 1, Allah berkata, "Akulah perisaimu," kepada Abram. Ya. Lalu juga Allah memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka Abram dan keturunannya. Ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan nanti ada satu yang memang di sini tidak disebutkan, namun telah diucapkan oleh Allah di dalam Kejadian 12. Kalau saudara masih ingat, ya. Nanti ini ada hubungannya dengan pembahasan kita lebih lanjut di bagian belakang. Sekarang kita beranjak kepada bagian dari Abram di dalam perjanjian ini. Seperti saya katakan tadi, namanya perjanjian itu ada dua pihak yang saling berjanji. Nah, apa bagian Abram dan keturunannya? Yaitu setiap laki-laki harus disunat. Saudara bisa baca di ayat 9 sampai 14 tentang ini. Jadi Allah meminta Abram dan keturunannya untuk disunat, semua yang laki-laki. Mengapa sunat? Nah, ini sunat itu menjadi hal yang utama bagi jati diri umat Israel. Ya, karena di dalam Kejadian 17 ini ayat 9 sampai 14, saudara bisa baca, di situ disebutkan seorang anak laki-laki berusia 8 hari itu harus disunat. Jadi bukan pada usia belasan tahun atau pada usia akil balik, tetapi masih bayi, masih 8 hari. Ya, harus disunat. Ini penting sekali bagi umat Israel. Bahkan umat Israel itu menghitung umur seseorang itu ya dimulai dari hari penyunatannya. Lalu apa pentingnya sunat? Mengapa harus sunat sebagai tanda perjanjian? Sunat itu adalah pemotongan kulit katan. Ada bekasnya. Kulit yang dipotong tentu membekas. Nah, ini yang Tuhan katakan itu adalah tanda perjanjian kekal di dalam dagingmu, kata firman Tuhan. Jadi tanda yang melekat di badan setiap laki-laki Israel yang tidak akan dilupakan karena membekas terus, tidak bisa dihilangkan. Dan tanda ini membedakan Israel dari bangsa lain di sekitarnya. Dan ini sesuatu yang penting bahkan tidak hanya bagi orang Israel asli, tapi termasuk juga para hamba. Semua yang ada di dalam naungan dan otoritas orang Israel. Seperti juga yang kalau saudara baca di dalam Kejadian 17 di bagian yang terakhir, Abram melakukannya pada semua orang laki-laki yang ada di rumahnya. Semua yang berada di dalam otoritas, di dalam kekuasaan, di dalam naungan Abram, semua disunat. Nah, inilah yang sangat penting bagi umat Israel. Bahkan mereka kalau menyebut dirinya adalah orang bersunat.
Sedangkan bangsa-bangsa lain, ya kalau sekarang istilah yang ngetren katanya yang kafir gitu ya. Kalau umat Israel menyebutnya sebagai orang-orang tak bersunat. Nah, inilah yang sampai sekarang menjadi suatu seremoni yang besar artinya bagi setiap orang Israel yang mereka sebut sebagai Brit Milah dalam bahasa Ibrani. Silakan boleh dicari di Google Brit Milah gitu. Nanti keluar keterangannya, ada di Wikipedia. Bagaimana orang Israel melakukannya, tata caranya, dan sebagainya. Lalu selain Allah membuat perjanjian, Allah juga menegaskannya dengan memberikan nama baru untuk Abram dan juga untuk istrinya Sarai. Nama Abram yang artinya Bapak yang tinggi atau Bapak yang mulia diubah menjadi Abraham, yaitu Bapak banyak bangsa. Ini terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 5. Kemudian Sarai yang artinya ibuku diubah, diberi nama baru menjadi Sarah, ibu dari banyak bangsa. Di dalam Kejadian 17 ayat 15. Jadi Allah menekankan janjinya bahwa dari Abram dan Sarai yang berubah nama menjadi Abraham dan Sarah akan lahir bangsa-bangsa yang besar. Sekarang ini hal yang menarik ya di ayat 15. Setelah Allah memberikan janjinya, maka di situ Abraham tertawa. Nah, ini ada penafsiran umum yang mengatakan bahwa Abraham tertawa karena tidak percaya. Apakah demikian adanya? Mari kita perhatikan. Kita akan baca Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Perhatikan, dari Sarah. Ya, Tuhan Allah akan memberikan kepada Abram seorang anak laki-laki. Lalu respon Abraham apa? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kalau kita lihat begini sepintas seolah Abraham itu menertawakan janji Allah. Karena Abraham tidak percaya, karena janji itu tidak masuk akal. Tetapi kalau kita perhatikan bagian yang saya garis bawahi, yaitu tertunduklah Abraham dan tertawa. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, bunyinya demikian. Vayipol Avraham al-panaf vayitsak. Ya, ini. Vayipol, bacanya dari kanan ke kiri ya. Ini dari kanan ke kiri. Vayipol Avraham al-panaf vayitsak. Ya. Artinya apa? Perhatikan.
Ini sudah saya beri tanda warna. Vayipol artinya dan tersungkurlah atau sujudlah Abraham. Jadi Abraham bukan sekedar menundukkan kepala untuk menyembunyikan tertawanya, bukan demikian. Tapi Abraham tersungkur, Abraham bersujud, ya. Al-panaf, sampai ke wajahnya, artinya sujud sampai wajahnya ke tanah. Wayitsak, dan tertawa. Kalau kita melihat ini, berarti Abraham bukan sedang menghina Allahnya, karena dia menghormati Allah dengan dia bersujud kepada Allah. Abraham bukan tidak percaya, tetapi justru Abraham percaya, dan tertawanya Abraham itu adalah tertawa kagum. Ya. Kagum dan gembira akan keajaiban, mujizat yang Tuhan janjikan. Mungkin sama seperti seumpama saudara tiba-tiba mendapat kabar, saudara mendapatkan hadiah 1 triliun rupiah. Saudara pun tentu akan tertawa. Ya. Saudara bisa tertawa karena kagum, karena takjub. Ya. Dan ini diteguhkan di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22. Nah, kita baca sampai ayat 19 saja. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi jelas di sini dikatakan iman Abraham itu tidak menjadi lemah. Abraham percaya. Ya. Maka kemudian kita akan sekarang melihat tentang keturunan perjanjian. Nah, ayat-ayat selanjutnya akan saya bahas satu persatu karena ini penting dan seringkali membuat salah paham. Kita perhatikan Kejadian 17 ayat 18 dulu. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, apa arti permohonan Abraham ini? Sepintas lalu seolah Abraham berkata kepada Allah, sudahlah, Ismail saja. Toh Ismail sudah lahir, biarlah Ismail saja yang mewarisi perjanjian ini. Apakah betul begitu? Tidak, saudara. Kalau kita melihat penjelasan sebelumnya tentang tertawanya Abraham tadi, yang Abraham percaya, maka Abraham percaya dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki sebagai pewaris dari Sarah istrinya, bukan Ismail. Maka sebetulnya yang diminta Abraham ini apa sih? Abraham tentu sayang juga kepada Ismail yang adalah anaknya juga. Dan sudah 13 tahun diasuh oleh Abraham sendiri. Maka Abraham pun meminta kepada Allah, kalau boleh Ismail pun diperkenan di hadapan Tuhan. Artinya Ismail pun diberkati oleh Tuhan. Kalau Allah menjanjikan Ishak sebagai pewaris perjanjian, maka Abraham berkata, Ismail diberkati juga. Jangan Ismail dikesampingkan. Itulah permohonan Abraham. Dan kita lihat selanjutnya di ayat 19 apa jawaban Allah. Nah, ini juga sering disalahpahami ya.
Kita baca dulu di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sekarang perhatikan dulu bagian yang saya garis bawahi. Tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Perhatikan kata tidak di situ. Sedikit catatan dari saya, tiap penerjemahan Alkitab pasti membawa penafsiran. Yang menerjemahkan pun pasti melakukan penafsiran, maka dia memilih kata-kata sesuai penafsirannya dia. Dan dalam hal ini, kata tidak ini didasari penafsiran bahwa Abraham tadinya tidak percaya dan meminta Ismail saja yang menjadi pewaris perjanjian. Tetapi kalau diperhatikan dari bahasa aslinya, sebetulnya di situ tidak ada kata tidak. Ya. Sekarang kita lihat saja langsung bahasa Ibraninya berbunyi bagaimana. Ya. Bacanya dari kanan ke kiri. Ini ke kiri. Ya. Vayomer Elohim afal Sarah isteka yoledet lekaben vekarata et shemo Yitzhak. Apa maksudnya? Ya. Vayomer Elohim, berkatalah Allah. Nah, perhatikan ini. Afal. Kata afal ini bukan tidak. Tidak, di sini tidak ada kata tidak, sama sekali tidak ada. Yang ada adalah afal. Apa artinya afal? Afal itu sesungguhnya. Ya. Jadi kalau diterjemahkan literal, kata demi kata, artinya begini. Berkatalah Allah, sesungguhnya Sarah istrimu akan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki, dan engkau akan memanggil namanya Ishak. Ya. Jadi di ayat 19 ini bukan Allah menolak permohonan Abraham tentang Ismail. Ya. Hanya Allah sedang menegaskan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya Sarah istrimu akan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki dan engkau akan memanggil namanya Ishak. Kenapa namanya Ishak? Ishak ini bahasa Ibraninya Yitzhak. Perhatikan, sama dengan ini. Wa Yitzhak. Dan tertawalah Abraham. Ya. Fa ini artinya dan, kata aslinya itu Yitzhak. Kata dasarnya adalah Yitzhak. Nah, itulah nama Ishak. Yitzhak yang artinya tertawa. Jadi karena Abraham tertawa kagum dan percaya akan keajaiban mujizat yang Tuhan janjikan, maka Allah berkata, engkau akan memperoleh seorang anak laki-laki yang akan engkau panggil Ishak. Yitzhak artinya tertawa. Ya, luar biasa. Lalu tentang Ismail bagaimana? Ya. Oh, sebentar, sebelum ke situ ini. Ayat 19, masih di ayat 19. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa Ishak adalah pewaris perjanjian. Keturunan perjanjian itu adalah Ishak dan keturunannya nanti.
Nah, bagaimana dengan Ismail? Bagaimana nasibnya? Ayat 20. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Permintaan yang mana? Di ayat 18 tadi. Jadi permohonan Abraham tentang Ismail dikabulkan Tuhan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ya. Jadi di sini kita lihat Abraham diberi janji bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Ismail ikut menerima bagian dari berkat Abraham itu, yaitu menjadi bangsa yang besar. Dan ini ditegaskan dengan 12 raja atau 12 suku bangsa. Jadi dari Ismail akan lahir 12 suku bangsa, sejajar dengan 12 suku Israel. Kalau saudara baca terus kitab Kejadian, saudara akan menemukan bahwa anak-anak Ismail disebutkan ada 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Demikian juga nanti keturunan Abraham lewat Ishak yaitu Yakub. Yakub memperoleh 12 anak yang akan menjadi 12 suku Israel dan 1 anak perempuan. Ya. Sejajar. Itu adalah bukti yang diberikan Allah bahwa Allah pun memberkati Ismail. Tetapi berkat yang diterima, yang diwarisi oleh Ismail, sampai di situ saja. Ya. Ada berkat Abraham yang tidak diwarisi oleh Ismail. Nah, nanti coba didiskusikan. Yang mana yang tidak didapatkan oleh Ismail. Ya. Nah, ayat 21 kita baca. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ya. Nah, jadi perjanjian Allah berlaku pada Ishak. Apa ini? Berkat yang tidak diwarisi oleh Ismail. Perjanjian yang tidak diwarisi oleh Ismail, namun diwarisi Ishak. Ini adalah suatu kekhususan, puncak dari perjanjian itu. Ya, coba nanti didiskusikan. Nah, sampai di sini silakan direnungkan, diresapi, dibaca berulang kali, kemudian coba mengambil kesimpulan. Silakan nanti masing-masing menuliskan kesimpulan yang didapatkan di grup WA kita supaya kita saling belajar. Dari saya ada 2 pertanyaan untuk didiskusikan. Ya. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi tentang berkat Abraham, ya, yang diwariskan hanya pada Ishak sebagai keturunan perjanjian. Apa itu? Ya, ini tidak diterima oleh Ismail, hanya Ishak. Lalu pertanyaan kedua dari saya, kita ini sebagai orang Kristen, katanya kita ini juga adalah anak-anak Abraham di dalam iman. Apakah kita masih perlu disunat juga seperti perjanjian Abraham ini? Apakah kita boleh disunat atau tidak boleh disunat atau justru harus disunat? Nah, silakan didiskusikan. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di sesi diskusi nanti. Tuhan Yesus memberkati.